Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, tidak terasa sudah di pertengahan bulan Ramadan. Semoga senantiasa Allah mudahkan ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan kisah tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum merupakan salah satu dari bani yang terpandang di suku Quraisy. Ayah Khalid bernama Walid bin Mughirah adalah pemimpin Bani Makhzum yang disegani dan berpengaruh di suku Quraisy. Dan ibunya bernama Lubabah As-Saghirah. Perkembangan Islam dan perjuangan dakwah Rasulullah membuatnya khawatir kehilangan akan kekayaan dan kedudukannya yang tinggi. Sebagaimana tradisi di antara keluarga Quraisy, khususnya Bani Makhzum, Walid bin Mughirah melepaskan anaknya Khalid untuk diasuh ke suku Baduy di padang pasir. Di dalam naungan suku pedalaman itulah mental kesatria Khalid dibentuk. Sejak kecil, Khalid diajari menunggang kuda. Dia harus menjadi penunggang kuda yang sempurna. Maka, tak heran Khalid bin Walid terkenal sebagai penunggang kuda terbaik di zamannya. Di samping berkuda, Khalid juga berlatih keterampilan menggunakan senjata. Khalid belajar menggunakan semua senjata, seperti tombak, busur, dan pedang. Bahkan, ia adalah ahli dari semua senjata tersebut. Khalid juga lihai dalam menunggangi kuda sambil memegang dua pedang sekaligus. Keahlian yang jarang dimiliki oleh prajurit perang pada masa itu. Sehingga karena kehebatannya itulah ia mendapatkan julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus ketika Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid tumbuh menjadi remaja yang kuat, cerdas, dan pandai bertarung. Dan sebagaimana kegemaran pemuda Mekah saat itu, gulat menjadi salah satu hobinya. Lawan gulat yang biasa bertanding dengannya adalah Umar bin Khattab, yang merupakan sahabat Rasulullah sekaligus sepupu Khalid dari pihak ibunya. Akhirnya, Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah di kaki Gunung Uhud. Perang Uhud adalah perang pertama bagi Khalid selama ia masih menjadi seorang kafir Quraisy. Pada perang Uhud, pasukan muslimin sempat membuat pasukan Quraisy terdesak dan mundur. Namun dikarenakan kelalaian dari pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit, akhirnya pasukan muslimin pun dibuat mundur oleh pasukan kafir Quraisy. Pada perang ini Rasulullah mengalami luka di kepala dan terdapat dua pecahan baju besi di wajah Rasulullah. Setelah berhasil memperlihatkan kemampuannya di perang Uhud, Khalid bin Walid bersama pasukan kafir Quraisy yang tengah berbangga diri atas kemenangannya di perang Uhud, akhirnya mereka kembali merencanakan penyerangan terhadap kaum muslimin di Madinah. Setibanya di Madinah, mereka dikejutkan oleh parit yang terbentang panjang melindungi kota Madinah. Akhirnya, kaum Quraisy melakukan pengepungan. Perang ini dikenal dengan nama Perang Khandaq yang terjadi pada 5 Zulqaidah. Namun, di perang ini, pasukan kaum kafir Quraisy kalah dengan memalukan. Setelah bertarung di Perang Uhud dan Khandaq, muncul pikiran-pikiran yang mengganggu Khalid bin Walid, terutama rasa kekagumannya pada perjuangan pasukan muslimin dan sosok Rasulullah yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Islam perlahan mulai mempengaruhi jiwa Khalid bin Walid. Di tengah kebimbangannya itu, saudaranya yang bernama Walid bin Walid yang telah lebih dulu masuk Islam mengirimkan surat kepada Khalid yang berisikan pesan dari Rasulullah. Setelah membaca surat dari saudaranya, hati Khalid menjadi semakin tak menentu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi menemui Rasulullah di Madinah dan akan menyatakan keislamannya. Di tengah kota Mekah, Khalid mencari teman untuk menemani perjalanannya ke Madinah. Di tengah perjalanan, Khalid bertemu dengan Utsman bin Tolhah dan Amr bin Ash. Akhirnya, mereka bertiga pun berjalan bersama menuju Madinah untuk menemui Rasulullah.
Ketika mereka sampai di Madinah, Walid bin Walid menyambut mereka dengan rasa gembira dan mempersilahkan untuk menemui Rasulullah. Pada peristiwa tersebut, akhirnya Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Utsman bin Tolhah menyatakan keislamannya dan dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itulah perjuangan-perjuangan dilalui oleh Khalid bin Walid dalam membela Islam. Setelah mengikuti berbagai peperangan hingga pada tahun 21 Hijriah, di usianya yang ke-58 tahun, Khalid menderita sakit yang berkepanjangan. Dan tak berselang lama, Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidurnya dan ditemani oleh budaknya yang setia menemaninya. Demikianlah kisah singkat dari Khalid bin Walid. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan meneladani sifat baiknya di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.